Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak sehat ataupun ada yang tidak baik-baik saja? Berapa mereka? Oke, ditahan-tahan dulu ya. Oke, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ibu minta kesediaan Tiara pimpin kita dalam doa. Oke, em, kita hari ini akan mempelajari tentang matriks. Tujuan kita mempelajari matriks hari ini adalah kita akan belajar tentang matriks yang dimana matriks ini sering kali kita pakai untuk dalam menyusun data gitu ya. Terus di akhir pembelajaran nanti kalian harus bisa menjelaskan apa arti dari matriks dan menentukan ordo dan mengenali jenis-jenisnya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau kalian berdiri dulu, kita ice breaking dulu, kita merilekskan. Oke, cara mainnya gini, tepuk satu kali ke depan, terus tepuk dua, satu, dua, tepuk tiga, ini, tepuk empat, tepuk lima, gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, kita coba satu kali lagi. Tepuk satu, tepuk dua. Kurang fokus ibunya ya. Kita ulang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima kali. Oke, silakan duduk. Apakah kalian pernah, kita lanjut ke proses pembelajaran kita ya. Oke, apakah kalian pernah melihat bentuk matriks adalah bentuk matriks dalam bentuk data gitu? Belum pernah ya? Oke, nanti kita bahas ya. Em, Nanti kita bahas itu terus cara menyusunnya. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian dan notasi matriks, ordo matriks, dan jenis matriks ya. Yang pertama itu tentang pengertian matriks. Yang dimana matriks adalah, kita baca sama-sama ya guys. Satu, dua, tiga. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Nah, ya, dua. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua. Dua, tiga, cukup, nol, tiga, nanti delapan, sembilan, satu, satu. Oke. Ini contoh matriks. Kita lanjut ke notasi matriksnya. Notasi matriks adalah matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan huruf kapital
dan elemen-elemennya. Dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, maka A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Ini contohnya. Oh, tadi kan kita akan menentukan data gitu kan ya guys. Jadi di sini Ibu kasih kalian contoh dulu data nilai. Di sini ada jadi kalau ini dinyatakan sebuah matriks, Ibu minta tolong kesediaan Lilis untuk maju ke sini. Bikinnya seperti ini. Iya, seperti ini. Salah Bu. Panjang. Oke, terima kasih Lilis. Baik. Ini adalah sebuah data yang akan disusun ke matriks karena tadi disebut dengan matriks. Oke. Sekarang siapa yang bisa menentukan banyaknya baris dan banyaknya kolom di sini? Apakah ada yang bisa? Jadi begini, ini kita sebut dengan baris. Baris dan ini kolomnya. Barisnya bersifat ke samping dan yang kolomnya itu ke bawah. Terus yang ini gimana? Berapa ini? Berapa baris dan berapa kolom? Oke, terima kasih Okta. Kita lanjut ke notasi matriksnya ya. Kita baca sama-sama lagi. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A Oke. Ini ada contohnya. Ini notasi matriks. Contohnya itu, tolong sebutkan anak-anak. 2, 3, 1, 0, 3, 8, 9, 1, 1. Oke.
Elemen pada baris kedua, kolom ketiga adalah 2 kali A23 sama dengan 8. Jadi begini, yang ini baris kedua, ini baris kedua, kolom ketiga. Berarti negatif 8. Oke. Delapan. Untuk yang elemen pada baris ketiga, pertama sama dengan A kali A3 dikali 1 sama dengan 9. Ini dia. Baris ketiga, 1, 2, 3. Terus kolom yang pertama. Berarti ini 9. Di sini ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah paham di sini? Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan ini N ya. Ya. Dan N kolom, maka Mn menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Ini contohnya. Contoh ordo matriks. Ini ya, contohnya ya. Lanjut ke baris ini. Jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Ini matriks baris. Ini contohnya ya. Tadi kan udah tahu gimana caranya itu menentukan baris dan kolom. Dan ini matriks kolom. Ini juga matriks persegi panjang. Yang kolomnya berbeda. Matriks persegi, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Contohnya seperti ini. Yang 141 ini dengan diagonal utama. Dan yang 342 diagonal sekunder atau diagonal samping. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut trace. Terus kita lanjut ke yang jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Di sini ada matriks 0, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Dan matriks diagonal B, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Jadi ini contohnya. Matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, lainnya 0. Seperti ini contohnya. Dan matriks segitiga, matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah, di atas. Diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga atasnya ini seperti ini. Nolnya semuanya di bawah. Dan yang kolom yang bawah itu matriks segitiga bawahnya itu ada di atas. Kebalikan dari segitiga atas. Oke. Ini pembelajaran kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Pembelajaran kita sudah selesai. Apakah? Terima kasih karena sudah aktif dalam pembelajaran ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Maka dari itu, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Matriks tadi apa, guys? Ya.
Coba satu orang baca. Oke, terima kasih, Pianti. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang operasi matriks ya. Ibu minta kalian untuk belajar terlebih dahulu supaya kita dapat belajar sama-sama gitu ya. Karena kita memulai pembelajaran kita dengan doa, Ibu minta kesediaan kalian untuk memimpin doa penutup. Oke, terima kasih.